Hai, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 398. Kisah CO muda yang berpura-pura culun. Kata-kata Renata membuat Lina mengerutkan kening. Dia berpikir bahwa dia memenuhi syarat untuk sejajar dengan Helen. Bagaimanapun, dia sekarang sangat informasi penting, dan itu sangat penting bagi grup Helen. Tapi melihat sikap Renata, dia tidak menganggapnya serius. Bisakah dia mewakili Helen? Lina berkata kepada Helen, berita saya sangat penting bagi grup Helen. Jadi saya menyarankan Anda, lebih baik biarkan pelayan Anda menghormati saya. Helen senang mendengar ini, terlepas dari berita macam apa yang Lina miliki. Baginya, yang menarik adalah Lina menikam Ariel dari belakang. Nilai berita itu sendiri tidak signifikan, karena tidak peduli apa yang diam-diam bersekongkol dengan Ariel, Helen dapat menggunakan modal untuk menekannya. Bagaimana konspirasi dan trik bisa berguna dalam menghadapi modal absolut? Lina, dengan statusmu, kamu juga memenuhi syarat untuk mengajar pelayanku. Helen berkata dengan dingin. Mendengar ini, Renata berjalan ke Lina dan mengikuti perilaku masa lalunya. Sebuah tamparan di wajah Lina, dan dia berkata, apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah yang terhormat? Lina tertegun dan marah. Dia tidak berharap diperlakukan seperti ini ketika dia datang dengan kabar baik. Apakah kamu tidak ingin tahu tentang rencana Ariel? Lina berkata dengan gigi terkatup. Ini sangat berbeda dari plot yang awalnya dia bayangkan. Dia tidak hanya tidak mendapatkan bantuan Helen, tetapi dia juga ditampar. Bahkan jika Anda memberi tahu saya, itu hanya lapisan gula pada kue. Apakah itu terlalu berarti? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat menegosiasikan kesepakatan dengan saya jika Anda tahu sesuatu? Setelah Helen selesai berbicara, dia memandang Lina dengan jijik dan melanjutkan, kamu sampah, dan kamu ingin mencapai hubungan kerja sama denganku. Biarkan aku memberitahumu terus terang. Di mataku, belatung sepertimu lebih rendah daripada para pelayan. Ternyata bahkan setelah mendengar tentang rencana Ariel, Helen masih tidak menganggapnya serius, bahkan bukan alat. Selain itu, orang yang ingin Ariel mati adalah kamu. Kamu harus mengundangku, kata Helen sambil tersenyum. Karena kamu meminta bantuan, kamu harus berlutut. Renata mengingatkan. Lina tercengang. Ketika dia datang untuk membawa kabar baik kepada Helen, dia harus berlutut untuk menyampaikannya. Apa gunanya, Helen? Bahkan jika saya tidak memenuhi syarat untuk bekerja sama dengan Anda, setidaknya saya akan memberitahu Anda berita yang bermanfaat bagi Anda. Anda tidak akan melangkah terlalu jauh, bukan? Kata Lina. Berlebihan. Helen sedikit mengernyit. Dia berkata, suatu kehormatan bagi Anda untuk berlutut untuk saya. Bagaimana itu bisa terlalu banyak? Apakah Anda tahu berapa banyak wanita dan pria di Amerika yang berlutut untuk saya? Bukankah mereka memiliki status yang lebih tinggi darimu? Renata menendang Lina dan berkata dengan dingin, berlutut. Lina menarik napas dalam-dalam dan berlutut. Dia sombong di rumah. Tetapi ketika dia menghadapi Helen, dia benar-benar berubah menjadi orang bodoh. Lina, Ariel membunuh semua ini. Jika bukan karena dia, kamu tidak akan begitu malu. Jadi jika kamu ingin membencinya, kamu sebaiknya membencinya. Karena bahkan jika kamu membenci saya, kamu tidak akan membalas dendam. Kesempatan. Helen mengatakan bahwa dia melakukan ini untuk memperdalam kebencian Lina terhadap Ariel. Hanya jika kebencian itu lebih kuat, Lina ingin Ariel mati. Lina mengertakkan gigi. Lumayan. Semua ini dilakukan oleh Ariel. Jika bukan karena sampah ini, bagaimana dia bisa menderita akibat seperti itu? Sampah sialan. Kata Lebina dengan gigi terkatup. Helen tersenyum ringan. Efek ini persis seperti yang dia inginkan. Katakan padaku, kabar baik apa yang ingin kamu sampaikan padaku? Helen bertanya. Lina tidak lagi menganggap masalah ini sebagai modal kerja sama dengan Helen. Jadi dia tidak perlu bertele-tele dan berkata langsung.
Ariel tahu bahwa kamu ingin membangun kembali desa. Jadi dia diam-diam memperoleh properti desa. Dia ingin menggunakan ini untuk menghentikan pengembangan grup Helen. Ketika Helen mendengar ini, dia sedikit terkejut. Karena masalah ini adalah kerjasama antara dia dan pejabat Bandung. Dan berita itu sangat rahasia. Ariel tahu. Tetapi selain kecelakaan, dia tidak memiliki emosi lain. Setelah penarikan Nicholas, grup Helen memiliki lebih banyak pasar industri di Bandung yang dapat diserbu. Hanya ada sebuah desa di kota. Bagaimana mungkin Helen ditempatkan di sana? Melihat Helen tidak terlihat terkejut, Lina melanjutkan, jika Anda ingin membangun kembali desa, saya menyarankan Anda untuk menyebarkan kembali rencana tersebut dengan cepat. Setelah Ariel berhasil, desa kota akan menjadi properti LKK Technoscience Proyek. Ini bukan hal yang baik untukmu. Helen terdiam. Rupanya tata letak baru sudah mulai ada di pikiran. Langkah Ariel memang akan mengacaukan rencananya sebelumnya. Meski berdampak kecil, Helen mampu memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan damage besar pada Ariel. Setelah beberapa saat, senyum cerah muncul di wajah Helen. Renata, yang mengenal Helen dengan baik, tahu bahwa dia pasti telah menemukan solusi. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Nona, apakah Anda sudah memikirkan bagaimana caranya berurusan dengan Ariel? Atasi, bagaimana kita bisa menghadapinya? Bagaimanapun juga, kita juga keluarga," kata Helen sambil tersenyum lebar. Renata sedikit tercengang. Wanita muda itu akan mengakui bahwa dia dan Ariel berada di keluarga yang sama. Bukankah dia salah minum obat? "Nona, Alu tidak begitu mengerti maksudmu." Renata bertanya-tanya. "Karena dia menginginkan kelurahan, saya akan memberikannya kepadanya. Meskipun ini adalah harta karun, saya bisa membuatnya menjadi kentang panas. Saya ingin melihat apakah dia tahu bahwa kelurahan tidak bisa menekannya. Apa ekspresinya ketika dibangun kembali?" kata Helen sambil tersenyum. Meskipun Renata tidak tahu rencana spesifik Helen, dia juga tertawa ketika mendengar apa yang dikatakan Helen. Lina juga mendengar. Bagaimana bisa tanah harta karun menjadi kentang panas? Apakah dia masih memiliki kemampuan untuk membuat lokasi utama seperti desa menjadi tidak berharga? Ini hampir tidak mungkin. Apa yang ingin dilakukan Helen adalah tidak merendahkan lokasi. Bahkan orang sakti pun tidak bisa melakukan hal seperti itu. Dan apa dia ingin melakukannya sangat sederhana, sehingga tempat ini tidak dapat dibangun kembali. Dengan statusnya saat ini sebagai kapitalis dan hubungannya dengan pejabat di Bandung, sangat mudah untuk melakukannya. Sekarang Bandung, siapa di sana? Berani mengikuti sarannya. Modal di tangannya sudah cukup untuk mendorong seluruh Bandung ke tempat yang lebih makmur. "Kamu bisa keluar sekarang," Helen berkata kepada Lina. Lina meninggalkan Peninsula Hotel dengan malu. Alih-alih mendapatkan rasa hormat yang pantas dia dapatkan, dia dipermalukan. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan sebelum dia datang ke sini. Seharusnya begitu. Bukan salah orang lain. Tetapi di dalam hati Lina, dia memberi Ariel sebuah masalah. Bahkan konyol untuk berpikir bahwa penghinaan semacam ini seharusnya diderita oleh Ariel. Tetapi karena Ariel, itu sebabnya dia malu. "Ariel, aku ingin kamu mati. Hanya ketika kamu mati saya bisa melampiaskan kemarahan saya." Lina mengertakkan gigi dan berkata pada dirinya sendiri. Ariel tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di hotel. Dan dia tidak pernah berpikir bahwa Helen akan terlibat dalam rekonstruksi desa. Datang ke ibu kota, dan menempatkan rumah Nicholas. Setelah memberitahu Bimo apa yang telah terjadi, wajah Bimo tampak sangat berat. Sebelumnya, kekuatan Kiano tidak sebanding dengan Rian. Sekarang ada orang yang bahkan lebih kuat dari Rian, rasakan tanpa harapan. "Ariel, apakah kamu yakin Samsir lebih kuat dari Kiano?" Bimo bertanya dengan curiga. Ariel belum pernah melihat Samsir, tetapi hanya berdasarkan kesimpulannya. Jadi dalam pandangan Bimo, masalah ini masih harus memiliki tingkat pengembaraan tertentu, dan itu tidak akan sepasti yang dia katakan. "Itu 90% mungkin," Ariel berkata. Dengan karakter Helen, dia tidak akan pernah lebih lemah dari Kiano ketika dia menemukan pembantu baru. Dan melalui deskripsi Nicholas, hubungan Helen dengannya dia sangat dekat.
Dan dia juga memanggilnya kakek pada Samsir, yang menunjukkan bahwa pemerintah pusat memiliki status yang luar biasa. Hei, Bimo menghela nafas berat. Meskipun dia tidak ingin mempercayainya, Ariel mengatakan semuanya. Dan 9 dari 10 itu benar. Ngomong-ngomong, bisakah Elias menjadi lawannya? Jika Elias bisa mengalahkannya, kita tidak perlu khawatir. Bimo bertanya dengan antisipasi. Ariel hanya menimbang pertanyaan ini di dalam hatinya. Jika pemenangnya benar-benar ditentukan, itu harus dilihat melalui pertarungan yang sebenarnya. Bersambung.